Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Tarot. Film dibuka dengan memperlihatkan 7 sahabat bernama Haley, Grant, Paxton, Paige, Madeline, Lucas, dan Alice. Mereka lagi berlibur dan nyewa sebuah rumah di daerah bernama Catskills. Mereka pun keliling rumah itu dan nemu pintu yang kayak terlarang yang menuju ke basement. Tapi apa? Ya dibuka pintunya, dasar bocah tolol anjir. Nah, di basement tuh mereka nemu sebuah box tua berisi kartu tarot. Tapi mereka mutusin buat nggak buka itu. Kemudian film pun selesai. Tapi itu kalau ketujuh orang itu nggak bodoh. Tapi kan mereka bodoh dan tolol. Jadi mereka buka box itu dan main kartu tarot tersebut. Karena si Haley ini ternyata bisa baca tarot dan horoskop. Jadi sisa temennya itu minta untuk dibacain kartu dari zodiak mereka. Nah, ini gue buat simple aja ya, karena ini lama nih ngebacainnya. Jadi masing-masing kartu tarot itu ada gambar monsternya. Jadi Alice ini dapat kartu monster High Priestess, ramalannya berhubungan dengan tangga. Lucas dapat kartu monster Hermit dan ramalannya berhubungan soal jalur. Madeline dapat kartu monster The Hangman dan ramalannya berhubungan dengan untuk jangan lari ketika ada masalah. Paige itu dapat kartu The Magician berhubungan dengan sulap. Sementara si Grant ini dapat kartu Devil. Sementara Haley yang terakhir itu membaca kartu dia sendiri itu dapat kartu Death, yang mana cinta bakal membawanya kepada kematian. Tapi semua yang disebutin di sini sama Haley itu semacam perumpamaan. Kayak tangga itu kayak buat tangga kesuksesan atau hal semacam itulah. Nah, keesokan harinya beberapa dari mereka berkumpul di mobil dan dengerin podcast horor karena mereka emang suka gitu. Di sisi lain, Alice yang habis mandi ngedenger sesuatu yang aneh di loteng. Dia pergi ke loteng, tapi nggak ada apa-apa. Tapi pas mau turun tangga, dia denger suara dan naik lagi ke loteng, dimana udah ada lilin-lilin di loteng itu. Kemudian monster High Priestess yang ada di kartu juga muncul di situ dan membuatnya terjatuh dari loteng. Alice mau nelpon bantuan tapi nggak sempet. Dan monster High Priestess itu pun akhirnya niban Alice pakai tangga loteng berkali-kali sampai nembus sampai Alice tewas. Besoknya, Haley dan teman-temannya dikasih kabar mengenai kematian Alice dan mereka sedih. Tapi masih belum nemu kejanggalan di sini nih mereka. Mereka kira kecelakaan biasa. Malamnya, Lucas yang baru nganter Madeline pulang pergi jalan sendiri. Dia merasa diikuti dan ternyata emang bener dia itu diikutin sama monster Hermit. Lucas terpaksa kabur ke jalur rel kereta, di mana dia naik ke dalam kereta untuk ngumpet. Monster Hermit itu semakin dekat ke Lucas dan nakutin si Lucas sampai Lucas loncat dari pintu kereta bersamaan dengan kereta melaju di sampingnya, sehingga si Lucas tewas di situ. Besoknya, Haley dan teman-temannya dikasih tahu sama polisi mengenai hal ini. Kemudian mereka pun sedih dan berkumpul dan mulai mikir kalau ini ada kejanggalan nih. Haley pun sadar, kayaknya kejadian ini tuh gara-gara ramalan kartu tarot itu, karena bener-bener sama gitu kayak ramalan yang dia sebutin. Karena Alice ini ketimpa tangga, Lucas ada di jalur kereta. Nah, tapi sementara beberapa percaya itu masuk akal juga, ada juga yang gak percaya, seperti Graham yang gak percaya sama tarot ataupun horoskop dari awal film. Haley jadi nyari kartu itu asalnya dari mana, dan dia cari di Google dan nemu ada yang tahu kartu kayak gitu tuh bernama Alma Astron. Jadi malamnya mereka pergi ke rumahnya Alma. Setelah ngasih tahu maksud dan tujuan mereka, Alma memperbolehkan mereka untuk masuk ke rumah. Alma pun jelasin kalau dia tahu kartu tarot yang dimaksud itu, dan Alma bilang kalau kartu itu tuh udah merenggut banyak korban dari zaman dulu, dimana korbannya itu adalah orang-orang yang dibacain pakai kartu tarot tersebut. Nah, Alma pun ternyata salah satu korban yang selamat. Kalau nggak salah dia sempat ngebacain orang-orang pakai kartu itu, dimana karena dia nggak ngebaca diri dia sendiri, jadi dia nggak kenapa-napa. Nah, jadi Alma selama bertahun-tahun lamanya dia nyari tahu dan akhirnya tahu asal-usulnya. Jadi zaman dulu, seorang count atau mungkin ya ini bangsawan dari abad 18 ini punya istri yang hamil. Mereka mutusin buat manggil peramal yang membacakan mereka pakai kartu tarot itu. Tapi pas si peramal ngebaca si istri count itu kartunya death, yang mana bukan sebuah perumpamaan gitu, tapi benar-benar kematian. Si count pun marah dan nyuruh si peramal ubah ramalannya. Tapi ya kata si peramal nggak bisa. Jadi setelah beberapa lama, istri count dan anaknya itu mati pas melahirkan. Si count marah dan dia ngabisin anak si peramal yang ngebuat peramal jadi marah. Si peramal melakukan ritual gelap yang membuat siapapun yang pakai kartu tarot itu bakal tewas. Nah, setelah mengetahui cerita itu, Haley nanya gimana cara ngalahinnya nih.
Dan si Alma pun bilang ya kalau mereka harus cari kartu itu dan hancurin kartu itu. Ya, pas mau kembali ke tempat Catskill, mobil Hailey dan teman-temannya ini berhenti sendiri di jembatan. Dan di situ ada monster yang keliling daerah mobil itu. Madeline yang sangat ketakutan pun kabur dari mobil. Emang bocah tolol. Hailey ngejar Madeline, tapi Madeline keburu ditarik pakai tali dan digantung sama monster The Hangman. Mereka pun ketakutan dan pergi dari sana. Nah, si Paxton punya ide yang jenius. Meski mendengar hal tadi dan menyaksikan hal tadi, dia pilih nggak mau ke Catskill dan pergi ke rumahnya. Hailey udah bersikeras ngelarang si Paxton, tapi si Paxton tetap kekeh untuk pergi. Emang semenjak si Ned ini ganti nama jadi Paxton dan pindah circle dari circle Spider-Man ke circle remaja-remaja bodoh ini, jadi bodoh beneran. Hailey dan yang lain pun pergi ke Catskill sementara Paxton jalan ke rumahnya. Kampus kali ya. Nah, Paxton pun diikuti sama monster The Fool yang merupakan badut, dan si Paxton pergi ke kampusnya di mana di situ lagi nggak ada orang karena udah malam. Ramalan si Ned itu ini ada soal dia keperangkap di box kalau nggak salah. Jadi si Ned ini pergi naik lift di sini, yang mana itu berbentuk box. Nah, namun pas lift kebuka itu si badut ada dan kayak main-main dulu sama dia, nggak langsung dihabisin. Setelah beberapa lama, si Paxton pun diserang si badut, tapi nggak diliatin tewasnya di sini. Sementara itu, di sisi lain si Hailey dan teman-temannya sampai ke Catskill dan nemuin kartu tarot itu. Mereka coba bakar, tapi nggak mempan. Yang gue penasaran kenapa nggak ada yang nyoba gunting kartunya ya. Jadi mereka pun ya pasrah dan manggil Alma, dan Alma datang ke situ. Alma coba manggil arwah si peramal itu, tapi malah ya dia kena sial. Karena si Alma malah dibuat nggak bisa gerak dan dibacain kartu sama si peramal, arwah peramal itu, yang kartunya itu adalah gambar orang tertusuk pedang. Kemudian Alma pun ditarik sama si peramal dan dia ketusuk sama pedang kayak di kartu itu. Dan Hailey sama yang lain pun pada kabur. Ya, di sini mereka dikejar-kejar sama monster mereka lah yang ada di kartu-kartu itu. Tapi si Paige terpisah dari Hailey sama Grant. Jadi dia ketangkep dan berhalusinasi sama monster magician. Paige dimasukin ke kotak buat digergaji yang kayak sulap biasa. Tapi di sini Paige kena gergaji beneran dan tewas. Tersisa Hailey dan Grant. Mereka ini ternyata saling suka dan di sini mereka sempat ngobrol-ngobrol dan kayak di situ tuh mereka udah sadar kalau cara ngalahin si peramal itu tuh kayaknya adalah ngebuat si Hailey ini membacakan kartu buat si peramal. Jadi semacam trik kayak Uno reverse card. Nah, singkat cerita, mereka dikejar lagi sama monster mereka dan dipisahlah mereka berdua di situ. Hailey ketemu sama hantunya si peramal. Hailey bilang ke si peramal, "Udah, jangan balas dendam lagi. Gak ada yang bisa dibalikin juga, gak ada yang bisa ngebalikin keadaan ini lagi juga." Tapi si peramal itu tetap menyerang si Hailey. Dan ternyata Hailey udah pilih kartu buat si peramal dan kartu itu adalah kartu Death. Si peramal itu pun jadi agak sadar di sini dan mulai melepas dendamnya. Selagi dia kemudian hancur menjadi debu. Hailey pun selamat dan Grant juga selamat. Mereka berdua pun kemudian pergi dari rumah itu dan di jalan mereka ketemu mobil. Yang di sini si Grant itu kira ini bakal jadi kematian dia, tapi ternyata enggak. Karena di mobil itu adalah Paxton yang ternyata masih hidup. Mereka bertiga pun kabur, di mana di dalam perjalanan Paxton di sini cerita kalau pas di lift dia itu diselamatin sama teman kampusnya. Terus film pun selesai dan mereka semua selamat. Ya. Jadi kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah aja. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching. I hope you enjoy this video man, and peace out.